Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan, tepatnya di sisi sebelah selatan, di sebelahnya jalur 1. Di sana di jalur 2 ada kereta api Sri Tanjung. Tapi hari ini kita bukan naik kereta api Sri Tanjung. Hari ini kita bakal naik kereta api Joglo Semarkerto ke Solo. Tapi versi muternya kita bakal ke Solo yang harusnya cuma sekitar 1 jam kurang lebih, tapi akan kita tempuh selama 9,5 jam dari Lempuyangan, Jogja, lewat Purwokerto, Tegal, Semarang, Solo. Dan pastinya itu bakal asik banget karena meskipun jaraknya sebenarnya dekat, tapi kita mempersulit diri. Nantinya kita bakal lewat di banyak banget view-view yang menarik, apalagi di area Pantura. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kereta api Joglo Semarkerto pada kesempatan hari ini? Ikut terus videonya sampai selesai. Oke, jadi sekarang pengumumannya baru bunyi. Joglo Semarkerto akan masuk di jalur 1. Jalur 1 sebelah sini. Kita bakal ada di ekonomi 6, jadi ya kita bakal ke belakang dulu. Oh ya teman-teman, jadi hari ini perjalanan Joglo Semarkerto-nya saya nggak sendiri, saya bersama Mas Raffi. Halo teman semua, akhirnya kita nongol lagi ya di Yes, sini. nongol lagi. Beliau nongol lagi. Sudah sekian lama tidak nongol, akhirnya saya diajak lagi sama dia. Karena memang beliau habis keterima di Alhamdulillah, gimana? Di sini nih. jadi beliau habis keterima di UNY. Jadi ini hadiah healing setelah melewati berbagai macam ujian hidup, ujian masuk PTN dan apa lagi? Udah poin. Jadi ini healing lah. Iya. Jadi ini bentar lagi joglonya udah mau masuk. Kita ada di ekonomi 6 seat 16 AB. Kita sampingan. Nice, belakang. Nah ini yang di sebelah sini kereta api Sri Tanjungnya berangkat, cuman karena nggak cukup waktu mending masuk aja. AB. Tuker ya tekanan. Oke, jadi jam 7 lebih 5 menit
kereta api Joglo-Smarkerto baru berangkat dari Lempuyangan dan sekarang udah masuk di jalur 4 stasiun Jogja. Nah, di sini ada kereta api Taksaka teman-teman di jalur 5-nya. Makanya kenapa kereta api Joglo-Smarkerto-nya harus masuk di jalur 4. Nah, wow, rame banget ternyata. Sejatinya dari jadwal yang tersedia, kereta api Joglo-Smarkerto akan berhenti selama 4 menit dari pukul 7:06 sampai 7:10. Dan perjalanan kereta api Joglo-Smarkerto akan dilanjutkan kembali menuju ke arah Solo Balapan via Semarang. Nah teman-teman, di sini uniknya kereta api Joglo-Smarkerto yang berada di sebelah sini dan di sini ada kereta api Taksaka. Nantinya kereta api Taksaka yang ada di sebelah kita ini akan menyusul kereta api Joglo-Smarkerto yang kita naiki di stasiun Kutoarjo. Jadi benar-benar kita spare time-nya cuma 20 menit. Yang ini 7:10, yang ini 7:30. Tapi nantinya kereta api Taksaka bisa menyusul di stasiun Kutoarjo. Sekarang sudah pukul 7:06, harusnya baru masuk ya. Tapi alhamdulillah keretanya awal 1 menit permulaan yang cukup baik. Jadi ya udah langsung masuk aja karena keretanya berhentinya nggak lama. Sebelum periksa dan meninggal barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang ketinggalan. Jadi karena di stasiun Watesnya nggak lama berhentinya 7:35, tapi ya sebenarnya tepat. Tapi mungkin karena dikejar Taksaka jadi berangkatnya jadi lebih cepat. Jadi ya udah, kita stay di dalam aja. Kalau dari jadwalnya itu jam 7:37 berangkat dari Wates. Nggak lama lagi berangkat. Oke, jadi karena kebetulan areanya lagi rame ya teman-teman, mungkin kita review toilet dulu aja. Halo, jadi inilah toilet kereta api Joglo-Smarkerto. Ganjing di sini. Jadi di sini kalau biasanya kita naik kereta SSNG ya teman-teman, nah, kita bakal melihat perbedaan antara toilet-toilet yang biasa saya naiki saat naik SSNG sama yang sekarang Joglo-Smarkerto yang sifatnya ekonomi modif ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada kaca. As always selalu ada kaca. Nah yang membedakan adalah kalau di ekonomi NG modif itu dia masih keran aja nih teman-teman, keran doang. Nah, cuman keran doang, belum ada foot washer yang ada di bawah itu yang buat kayak wudhu gitu. Terus di sini juga ada toilet. Ini toiletnya duduk. Saya kurang tahu ya kalau yang di depan sana tuh toiletnya duduk atau jongkok, tapi yang jelas untungnya di bagian belakang toiletnya duduk. Terus di sini ada flush, terus di sini juga buat pembilas setelah buang air. Di sini juga disediain tisu dan juga di sini ada gantungan teman-teman. Gantungan buat misal celana atau baju. Di sini juga kayaknya tuh. Ini buat pengering tangan teman-teman. Tapi nggak nyala kayak. Seperti itu. Overall sebenarnya kalau kayak toilet tuh masih aman-aman aja ya. Soalnya memang yang penting, paling penting itu toilet itu yang penting ada ini. Gak ada ini hidup tuh nggak aman, nggak nyaman. Jadi udah mantap banget.
kita sampai di Kutoarjo. Jadi di stasiun Kutoarjo kita akan singgah selama kurang lebih 14 menit. Tapi dikarenakan tadinya kereta api Joglo Semarkerto yang kita naiki terlambat, entah tadi itu sebenarnya di stasiun Jenar tuh kayak ada taspas ya, tapi nggak tahu gimana. Jadi mungkin terlambat sekitar 3 menit atau 4 menit tadi ya, lupa. Dan perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang kita naiki terhenti untuk disusul oleh kereta api Taksaka yang tadi sempat kita temui di stasiun Yogyakarta Tugu. Nah, nantinya kereta api Taksaka akan melintas langsung di jalur 2 di sebelahnya kereta Pramex. Jadi ini jedanya 20 menit tapi kereta kita bisa kekejar di stasiun Kutoarjo. Nah, karena ini pengumuman sudah menginformasikan Taksaka akan segera melintas langsung, kita tunggu kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Kutoarjo. Ya, Taksakanya udah lewat, sesingkat itu ternyata. Cuman nggak nyampe 30 detik ya, karena keretanya memang ngebut karena melintas langsung. Nah, setelah Taksaka melintas langsung di stasiun Kutoarjo, kita menunggu aman dulu kurang lebih sampai kereta api Taksaka melintas langsung di stasiun Butuh. Jadi setelah stasiun Butuh dilewati oleh kereta api Taksaka, kereta api Joglo Semarkerto yang kita naiki baru bisa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Solo Balapan. Nah, kalau di area-area masih Jogja terus Kutoarjo itu mungkin rata-rata pengumumannya masih menginformasikan kalau kereta api ini tujuan akhirnya ke Semarang Tawang ya, tapi sebenarnya aslinya kereta api ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan pada sore hari nantinya, karena memang rutenya cukup jauh ya, karena memang muter Jogja, Kutoarjo, Kebumen, Purwokerto, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. Muter jauh banget, makanya kenapa kereta ini bisa memakan waktu sampai sekitar 9,5 jam. Oke, karena Taksaka sudah lewat dan mungkin nggak lama lagi kereta kita akan berangkat juga, langsung masuk aja. Ya, jadi jam 8.20 Joglo Semarkerto meninggalkan stasiun Kutoarjo. Kutoarjo, dan untuk pemberhentian selanjutnya kereta api ini akan kembali berhenti di stasiun Kuto Winangun. Tapi karena kebetulan kondisi lagi rame dan juga posisinya stasiun Kuto Winangun ada di kiri, mungkin kayaknya nggak terlalu bisa mengabaikan ya teman-teman. Jadi pengen sedikit cerita mengenai perjalanan kereta api Joglo Semarkerto. Jadi Joglo Semarkerto itu merupakan kereta akronim yang mana singkatan dari Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto. Nah, kereta ini sebenarnya harusnya melayani rute dari Solo Balapan menuju Solo Balapan, tapi muter dulu via Jogja, Purwokerto, Semarang. Nah, tadinya seperti saya bilang di Kutoarjo, kalau di area Jogja, area Wates tadi itu mungkin masih ngumuminnya kalau kereta api Joglo Semarkerto ini tujuan akhirnya ke Semarang Tawang datang. Tapi nyatanya sebenarnya nggak sampai Semarang doang, karena setelah stasiun Semarang nantinya kereta ini akan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Solo Balapan. Nah, untuk rute ini sendiri sebenarnya Joglo Semarkerto itu ada dua. Ada rute yang Solo via Jogja dulu, ada yang Solo Semarang, tapi dia ke Semarang dulu, jadi dia muter 2 kali, muternya 1,5 putaran. Solo Semarang, Tegal, Purwokerto, Solo, dan dari Solo dia ke Semarang lagi, seperti itu teman-teman. Jadi
ya teman-teman bisa milih perjalanan sesuai dengan arah yang pengen teman-teman lalui. Nah untuk kereta api Joglo Semarang yang saya naiki ini, dia start dari Solonya itu jam 6:10, dan tadi berangkat dari Jogja Lempuyangan jam 7:02. Kalau berangkat dari Jogja Tugu itu tadi jam 6:10. Dan kalau misalnya Solo Semarang itu start Solo yang paginya itu jam 5:10 kalau nggak salah, 5:10. Dan nanti nyampe di Solo lagi itu sekitar jam 4 sore, dan nantinya lanjut lagi sebagai kereta api Joglo Semarkerto menuju ke arah Semarang. Jadi ya sebenarnya Joglo Semarkerto ini keretanya muter-muter aja, tapi memang kayak penumpangnya itu punya segmen tersendiri. Jadi segmennya itu ada yang dari Solo ke Purwokerto, nanti dari Purwokerto ke Semarang membantu perjalanan kereta api Kamandaka, dan nantinya ada juga rute Semarang Solo, yang mana sebenarnya untuk rute itu sudah dihadirkan kereta api Banyu Biru, tapi yang memang perjalanan Joglo Semarkerto ini cukup dibutuhkan juga karena memang Banyu Biru juga jamnya terbatas. Seperti itu. 8:47 udah di Kebumen, cepet juga ternyata. Jadi kita udah di stasiun Gonggong. Berartinya sebenarnya harus cuma 2 menit dari jam 9:06 sampai jam 9:08. Tapi kebetulan keretanya kecepatan. Dan jadilah kita berada di stasiun Gonggong ini awal 2 menit, jadi kita dapat ekstra.
stasiun Sumpio. Jadi sebenarnya stasiun Sumpio ini bisa dibilang stasiun paling nanggung ya, karena Selamat pagi dan selamat datang kami stasiun ucapkan Sumpio kepada ini seluruh penumpang kurang kereta lebih api 2 Joglo petak untuk Semarang kita udah nyampe untuk di Kroya. perjalanan Anda saat Tapi ya tiba mungkin di untuk stasiun menjangkau Sumpio. area-area Bagi Anda para penumpang Sumpio, kereta api Joglo jadi ya Semarang mungkin yang kereta api mengakhiri Joglo perjalanannya di Semarang stasiun Sumpio akan persilakan Anda dijadwalkan segera turun. berhenti normal secara Sebelum Anda turun memeriksa dan titik balik Ini barang-barang keretanya bawaan cukup Anda awal jangan ya. sampai yang tertinggal Harusnya atau tertukar dalam 9.23 nyampe rangkaian di sini, kereta. sedangkan tadi 9.19 Kereta api Joglo nyampe di Semarang Sumpio. Kentor dengan tujuan akhir stasiun Semarang saat telah tiba di Ini stasiun nggak lama Sumpio. setelah Sumpio. Kami atas nama Kroya. PT Kereta api Indonesia mengucapkan terima Di Kroya kasih atas kita ketemu kepercayaan Percap. Anda menggunakan layanan Nanti di jasa Propo kita kereta ketemu api. Percap lagi. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Sumpio. Sembilan tiga enam. Masuk Kroya. Nah, ini ada Rangga Jati, kayaknya Rangga Jatinya mau berangkat. Oke, jadi sekarang kereta api Joglo Semarkerto sudah tiba di stasiun Korea. Dan dari tadi nih beliau tidur. Selamat pagi. Saya di sini habis tidur dari mana tadi ya? Kalau dari Kota Arjo. Sebenarnya tuh tidur awal itu karena ingin lihat view setelah ini sebenarnya. Ya, apa? Purwokerto. Bukan. Oh, yang Jadi, mana? pemandangannya kayak Oh. kan hijau-hijau gitu ya. Oke, ini Rangga Jatinya berangkat ke arah Jember. Kalau ini mungkin kan sudah 37 1 menit lagi. Tapi itu masih pengisian air. Ya mungkin cukuplah 1 menit. Setelah stasiun Kroya kita akan berhenti di stasiun Mana kan? apa? Ya, kita akan berada di stasiun Purwokerto. Ya udah kita masuk aja biar nggak ketinggalan. Tepat pada waktunya pukul 9.39 kereta api Joglo Semarkerto meninggalkan stasiun Kroya. Nantinya di area percabangan yang berada di sisi barat stasiun Kroya, kita akan berbelok ke arah kanan, yang mana nantinya percabangan itu memisahkan jalur menuju Bandung dan jalur menuju Purwokerto. Ini kita lewat percabangan Kroya dan beliau bagian dada-dadahi. Sampai nggak ada momen soalnya. Iya, soalnya nggak ada momen. Bagaimana tanggapannya setelah melintas Sungai Serayu, Bolo? Apa? Pemandangannya. Pemandangannya bagus. Tuh, dia sekarang jadi panitia dada-dada dari Joglo Semarkerto ya, guys ya. Panitia lagi. Pemandangannya bagus. Apalagi yang bisa lihat kayak hijau-hijau juga. Terus Terus
Udah itu aja. Selamat datang di mana? Selamat datang di mana? Gimana ini ya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Selamat datang di Purwokerto teman-teman. Oke. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10. Oh kita awal 2 menit. Ekstra waktu. Kita awal 2 menit guys. Ekstra waktu. Kok mukanya kok nggak bahagia gitu sih? Lapar soalnya. Oh iya. Oh ya teman-teman, jadi kita habis ini kita habis ini bakal OTW ke Kereta Makan. Nah, ini kita masuk Purwokerto tepat jam 10. Bukan tepat, maksudnya awal 2 menit. Yaudah, kita turun. Pengennya sih lewat luar ya, biar menantang seseorang maksudnya. Oke, sekarang tiba di stasiun Purwokerto. Kita akan menuju ke Kereta Makan ya. Beliau sudah uring-uringan. Gimana? Udah lapar? Lapar atau lapar? Kayaknya sampai rumah aku mandi besar gitu. Oke, jadi kereta api Joglo Semarkerto ini berhenti kurang lebih 5 menit, tapi karena awal jadi ada ekstra waktu 2 menit. Makanya beliau uring-uringan, di Purwokertonya lama jadinya. Jadi kita bukan keluar ya teman-teman, kita ke Kereta Makan. Yang naik banyak, yang turun banyak. Lihat deh. Yang naiknya banyak juga. Apa? Gak nyangka juga banyak yang turun. Iya, makanya. Biasanya turunnya bukan di tempat. Nah, betul. Yaudah, kita jalan ke depan, ke Kereta Makan. Yes. Oh, genset, berisik. Further instructions from our officer. Thank you. Oke, jadi sekarang kita udah berangkat PWT. Nggak jadi makan di tempat makan karena posisinya kurang nyaman aja. Di sini teman-teman kan MP3 ya. Betul, MP3. Jadi MP3 tuh nyatu sama pembangkit sama genset. Jadi Kalau makan bergetar. ya bahasanya bergetar lah istilahnya seperti itu. Nah teman-teman, setelah ini kita melewati view pegunungan ya, area Purwokerto sampai Bumi Ayu. Nanti penutupnya di Bumi Ayu sama di Linggapura. Udah, karena beliau sudah lapar, beliau beli apa? Beliau Saya beli nasi goreng. Makanan wajib ini. ya, makanan wajibnya Mas Rapli. Nah, kalau ini apa ini? Ini apa ya tadi ya? Sei sapi. Saya ini saya satu tren kita juga. Iya, makan sei sapi di Taksaka, tapi videonya hilang. Videonya hilang, YouTube-nya hilang, ya udah. Oke, makan dulu bosku.
sampai di Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu stasiun yang merupakan stasiun yang artinya tuh bumi cantik. Bumi Ayu. Nah, apalagi di sisi sebelah sananya ya. Karena memang agak sedikit mendung ya, jadi nggak terlalu terlihat, tapi yang jelas pemandangannya bagus banget. Kereta api ini berhenti di stasiun Bumi Ayu kurang lebih sekitar 2 menit aja. Ini saya juga kurang paham terlambat berapa, apa awal berapa, karena yang saya hafal cuman jadwal sampai Purwokerto aja. Untuk Purwokerto ke arah sananya tuh udah lupa ingat. Kayaknya 10.51 sampai 53 sih. Yaudah, ini kita juga di Bumi Ayu nggak ketemu sama apa-apa. Berhentinya juga cuma 2 menit juga kan. Jadi ya udah, langsung masuk aja. Sebelas lebih 10 door. Lagi kami ucapkan selamat datang bagi para penumpang kereta api Cokro Semarkerto yang jangan sampai 11 lebih 10 ya teman-teman. Kereta api Joksem tiba di stasiun Purwok. Sebenarnya dari 11.09 sih. Jadi hitungannya awal 3 menit. Ini notulennya di sini nih. Ya, notulennya di sini. Jadi kita sebenarnya tadi hitungannya 11.10 sih. Tapi kita lihat jam lagi 9.09, jadi kita awal 3 menit. Sekretaris. Panitia sekretaris perjalanan. Sekretaris. Udah pengurus harian ini, pengurus harian. Oh gitu ya. Oke, jadi di Purwok ini nantinya kita akan melewati percabangan lagi. Kalau tadi di Kroya kita melewati percabangan yang memisahkan jalur ke arah Bandung, nanti kita akan melewati percabangan yang memisahkan jalur antara ke stasiun Tegal sama ke stasiun Cirebon. Nantinya kita akan belok ke arah kanan karena kita akan mengarah ke arah Tegal. Sekarang jam 11 lebih 11, harusnya baru masuk. Enggak, semenit lagi harusnya baru masuk, tapi sekarang udah masuk. Jadi kita punya tambahan waktu sekitar 3 menit ya. Seperti itu. Yang turun banyak juga ya. Purwok. Ini kalau Purwok itu masuknya Kabupaten Tegal. Kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Selawi. Kalau secara jadwal kereta api Joglo Semarkerto masuk awal 7 menit. Keren. Secara jadwal kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Selawi ini pada pukul 11.40 teman-teman. BTW Selawi ini di Kabupaten Tegal ya, untuk area kabupatennya. Makanya kenapa Selawi sama Tegal itu jaraknya nggak terlalu jauh. Nah kalau secara jadwal harusnya masuk 11.40, tapi nggak tahu ya, tadi ngebut jadi keretanya bisa awal banyak banget. Dan karena harusnya berhenti cuma 2 menit, berangkat lagi itu jam 11.42,
Dan tadi masuknya jam 11.33, berarti kita harusnya berhenti 2 menit. Jadi punya ekstra waktu sekitar 7 menit. Jadi kita bakal berhenti di Slawi kurang lebih 9 menit. Dan ternyata ya, yang bikin kagetnya ternyata yang turun dari Slawi itu rame banget. Tapi yang naik pun juga nggak kalah rame. Jadi ya memang area yang cukup banyak dijangkau sama penumpang gitu ya. Makanya kenapa mungkin di Slawi ini kereta-keretanya juga banyak yang berhenti. Contohnya kayak Joglo Semarkerto ini, Kamandaka, udah sih kayaknya 2 itu aja sih paling. Seperti itu teman-teman. Nah ini sekarang 11.36, kita masih ada waktu 6 menit buat stabling di sini. Tapi karena ya agak sedikit ngantuk, jadi udah kita masuk aja ke dalam rangkaian kereta api Joglo Semarkerto yang tersedia di jalur 2 ya kayak ini jalur 2, soalnya di sini ada rel, ini rel, sana rel. Jadi mungkin ini jalur 2. Let's go. Telah tiba di jalur 3 stasiun Tegal. Tegal. Akses dikeluarkan Stasiun Tegal. sebelah selatan. Jadi pada pukul 11.56 kereta api Joglo Semarkerto telah tiba di stasiun Tegal secara jadwal awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya, dan nantinya akan berangkat kembali pada pukul 12.03. Nah teman-teman, di stasiun Tegal ini kereta api Joglo Semarkerto mengalami perubahan penomoran, yang mana tadinya kereta api Joglo Semarkerto dari Solo Balapan menuju Tegal menggunakan nomor 193. Nah baru jadi omongin langsung disebut. Jadi setelah ini kita akan melewati, Bentar ya. Gerbang Kedung Jati Pelawan, Budi Salom sampai dengan Solo Balapan. Jadi dari Tegal sampai Solo Balapannya itu nanti kita pakai nomor 192. Meskipun memang di KAI Akses itu tulisannya 193, tapi secara penomoran administratif ya nomornya dari Tegal ke Solo itu 192. Nah teman-teman, kita sudah resmi masuk di jalur Pantura. Jadi tadi tuh ketemu percap dari arah Cirebon Brebes menyatu di petak Slawi Tegal tadi gitu. Kita berhenti jadi lama banget di sini. Ya enggak. Berhentinya lama enggak? Lama banget saya. Lama banget kan? Lumayan. Jadi kita berhenti lama di Tegal ini mau ngapain? Mencari apa? Nyari makanan. Di sana juga banyak. Nah, iya benar. Rangkaian lama. Di sana rangkaian lama. Betul. Di area sana. Soalnya di sana tuh tadi Balai Yasa Tegal. Gimana setengah perjalanan? Panas ya, udah mulai panas ya. Iya. Kenapa derajat ya kalau di Tegal? Sudah terbiasa di Jogja dengan cuaca yang dingin. 32 derajat. Nah iya Pop. Nah, segila itu. Keren Tegal, 32 derajat. Oke. Periksa dan teliti kembali tiket serta Oh, ada 4 barang menit bawaan lagi Anda. berangkat. Jangan sampai menghentikan atau Setelah ini kereta ini bakal ngikutin Pantura sampai ke stasiun Semarang. Jadi Semarang, Tegal Semarang, nanti Semarang Solo. Seperti itu. Mantap. Panas, Tegal panas.
terlambat 1 menit ya. 12.25 baru masuk di stasiun Pemalang. Karena di ekonomi belakang jadi agak sedikit panas hawanya. Nah teman-teman, di stasiun Pemalang ini karena berhenti 2 menit dan udah terlambat semenit, jadi kemungkinan kereta ini berangkatnya juga agak sedikit diburu-buru ya. Dikejar maksudnya, jangan ngomong diburu-buru, ntar pesannya kayak beneran mau ditinggal kalau misalnya yang ketinggalan. Jadi ini kita di jalur 2 juga langsung persiapan berangkat. Setelah ini kereta api Joglo Semarkerto akan kembali berhenti di stasiun Pekalongan. Nah nanti setelah stasiun Pekalongan juga kita bakal lewat di area-area pinggir pantai yang mungkin teman-teman udah pernah lihat di video Argo Muria, cuma nanti akan saya buat lebih luas lagi karena saya pengen nyoba lewat sisi back ride ya. Oke, udah mau berangkat, masuk, udah hijau lampunya. Kita tutup sebagai penumpang yang bertanggung jawab. Black, tarik kunci. Berangkat Pemalang. .50 nyampe di Pekalongan. Keren. Awal 1 teman-teman. Ya, Pekalongan. Terakhir napak di sini pas naik kereta api Argo Muria ya. Di awal bulan Agustus, sekarang penghujung bulan Agustus kembali menapakkan kaki di Pekalongan. Di Pekalongan ini kita berhentinya cuma 3 menit aja, tapi karena tadi awal 1 menit, jadi kita punya ekstra waktu 1 menit. Jadi ya udah, jadi kita punya waktu 4 menit. Setelah ini kita akan melewati sisi Pantura, sisi utaranya Pulau Jawa. Lewatin pinggir pantai ya teman-teman. Jadi setelah ini kan Pekalongan, kita langsung Batang, habis melintas langsung di Batang, Ujung Negoro, Kuripan, Pelabuhan. Nah di area-area setelah Pelabuhan inilah kita bakal ngeliat laut utara Jawa. Di situ ada GD, di situ ada GD, di situ Pekalongan. Ya udah sih, nggak ada apa-apa juga. Kita langsung siap-siap masuk aja deh. Kurang lebih 2 menit lagi berangkat. Akan udah bunyi.
dari pantai utara. Akhirnya kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Weleri. Ini Weleri ini masuknya masih Kabupaten Batang ya seingat saya. Dan nantinya setelah Weleri ini kita akan tiba di Poncol, di Semarang Poncol. Kita segera memasuki segera memasuki kota Semarang. Tapi sebelum itu kita akan lewat Kabupaten Kendal dulu. Ini kalau nggak salah masuknya awal banyak ya. Tadi 13.34 kalau nggak salah. Kalau diingat-ingat tadi 13.34. Dan sekarang masih 13.30. Jadi kita masih punya waktu di Weleri untuk singgah selama 6 menit. Tadi Mas Rafli di dalam lagi tidur, tadi sempat kebangun. Memang perjalanannya cukup menyenangkan ya teman-teman, karena memang secara fasilitasnya juga udah full banget. Namanya juga ekonominya ekonomi new generation. Jadi benar-benar udah new generation banget, new gen banget nih. Makanya udah bukan kayak ekonomi lagi, karena memang kalau dilihat seatnya memang ngadep depan semua, jadi udah enak lah istilahnya, udah nggak ada pusing-pusing adu dengkul segala macem. Ya gitu deh. Saya juga sebenarnya ngantuk, cuman ditahan-tahan aja. Soalnya sayang kalau tidur di jam-jam segini gitu kan. Apalagi perjalanannya udah 3/4 lah, hitungnya 3/4 perjalanan udah selesai gitu. Sisa 1/4 jalan lagi untuk sampai di Solo. Masih jauh banget sebenarnya tapi. Oke. 3 menit lagi berangkat. Langsung masuk aja. Jadi beliau tidur lagi. Gimana tidurnya dari teman-teman? Dan akhirnya kita sampai di Semarang? Poncol. Nah, jadi di Semarang ini kita bakal berhenti 2 kali di Poncol sama Tawang. Kebetulan keretanya tadi awal berapa? 4 menit, 4 atau 5 menit ya. Jadi kita punya ekstra waktu buat singgah di stasiun Semarang Poncol. Lihat deh wajah-wajah baru bangun tidur kayaknya. Aduh, Seger loh ya. sampai ada yang 300.000 untuk numpang tidur di New Gen. Kapan lagi nonton 300.000 tempat? Iya, New Gen ya. New Gen. Seenggaknya nyugin ya? Seenggaknya New Gen meskipun masih geret-geret. Iya, bismillah. Amin. Weh. Alamak. Oke, jadi perjalanan di Poncol ini kita nggak lama ya, sekitar 5 menit doang. Udah ada tanda-tanda berangkat sih, tapi udah kita lihat-lihat area Poncol ada apa aja. Ini ada Kaligung, di Joglo, Kaligung sama Jalur 3. Itu doang sih. Nanti habis ini Tawang, habis Tawang Berhubung, nanti habis Berhubung belok kanan kayaknya udah mau selesai di perjalanannya. Nggak kerasa, sisa 2 jam. Semarang lagi, tapi Semarang part 2. Semarang Tawang Bang Jateng. Nah, pemberhentian kereta api Joglo Semarkerto di stasiun Semarang
Semarang Tawang Bang Jateng ini akan memakan waktu sekitar 5 menit aja ya teman-teman. Karena dia per sesi di Poncol 5 menit, di sini 5 menit. Kalau nggak salah ya 5 menit ya, semoga benar. Nah, nantinya di Tawang ini berhenti 5 menit, terus berangkat. Habis itu kita udah mengikuti rutenya Banyu Biru ya. Jadi Semarang, Berumbu, Kedung Jati, terus Tawang, Gundi, Salem, dan Solo Balapan. Jadi nanti kita akan mengarah ke arah timur terlebih dahulu, untuk terus nantinya kita bakal belok ke arah Solo Balapan. Ya udah, karena ini kayaknya udah tengnong-nengnong, takut banget rasanya. Kita langsung masuk aja deh. Ya, let's go. Sebelum itu, ini ada sedikit plot twist. Di situ ada fintech. Tuh nggak kelihatan lagi. Udahlah, tak muter weh. Nah itu ada fintech. Apakah langsir Semarang Tawang? Dan di sini ada rangkaian kereta api Argo Muria. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, di situ K102504. Meskipun memang tadi saya lihat di situnya K102406 Jak ya. Seperti itu teman-teman. Dan kebetulan notulennya lagi gak nyatet. Nah, notulennya, notulennya jadi dokumenter juga. Ini gentak, udah mau berangkat tadi. Tapi masih banyak yang pengen masuk sih. Udahlah, naik aja. Pulono. Bundaku takut, ayahku takut, aku takut. Di Jogja udah daring juga soalnya. Ini real gayung ya. Ini gayung kan? Misteri ya? Aku udah sampai tanggal 4, terus Jumat kan tanggal merah. Dia udah tak berjelasin aja sampai hari Sabtu. Udah dari kan? Garing dewe. Foto ke atau mana ya? Di sini kapan? Ya gua dah. Ya wes. Tahun. Gue masuk CF gue ya. Wah. Bener aja kan? Takut aja kan? Jadi sekarang udah nyampe stasiun Berumbu teman-teman. Tapi karena mager keluar, jadi di dalam aja. Di sini ada Bung Talun. Jadi kalau misalnya teman-teman tapi kayaknya nggak ada yang ngasih, soalnya nggak sholat juga. Gimana ya? Gitu aja deh. Jadi Bung Talun ini yang tadi kita temuin di stasiun LPN. Jadi pas kita berangkat, Bung Talunnya ini stabling di Lempuyangan. Ternyata pas kita nyampe Berumbung, kita ketemu lagi sama Bung Talunnya. Ini logonya 1313 SDT nih. Harusnya kalau nggak salah dia udah pindah rumah ke BD, tapi belum ubah dipo ya, masih SDT, masih setia dengan rumah lamanya. Pemberhentian di stasiun Berumbung hanya 2 menit teman-teman, dari 14.44 sampai 14.46.
datang dan Kedung Jati, selamat siang bagi yang mana penumpang kereta merupakan api stasiun Joglo yang harusnya Semarkerto. menjadi percabangan dari arah Saat ini Semarang perjalanan dan Anda telah sampai di menuju ke arah stasiun Tur Kedung Jati. Ambarawa. Bagi Anda yang Namun ingin turun di sebenarnya stasiun saat Kedung ini Jati, belum kami ada persilakan karena untuk segera area turun. Kedung Jati Periksa Sultannya dan belum teliti kembali barang ada, bawaan Anda belum dan sampai diaktifasi, tertinggal di tapi dalam memang kereta. kabarnya bentar lagi. Nah, di stasiun Kedung Jati ini kita berhentinya harusnya cuma 2 menit aja, 15.10 sampai 15.12. Tapi menurut Notulen Kita awal 5 menit. nah, betul. Jadi Gancor juga. iya, baru tadi tuh di Bromo sempat telat. Nah, langsung berangkat. Gak apa-apa sih, biar lebih cepat lebih baik. Jadi ternyata bahwa di Kedung Jati ada juga ya. Kirain Kedung Jati ini cuma berhenti formal doang. Ya udah, kita langsung masuk. Ya enggak, Notulen. Kita lanjut menentukan. Kita lanjut menentukan buat Yes. rute selanjutnya. Oke, let's go. Jadi sekarang sudah tiba di stasiun Telawa, dan di stasiun Telawa ini kita ketemu sama kereta api Matarmaja. Ini lokomotifnya, ini keretanya. Nanti kereta api Matarmajanya berangkatnya jam 15.35. Kalau yang ini tadi 15.30, nggak tahu 30 berapa. Kita berhenti kurang lebih sekitar 2 menit aja teman-teman, tapi sepertinya kereta api Joglo Semarkerto yang kita naiki ini awal banyak banget. Jadi sekarang kita tunggu waktu keberangkatan di stasiun Telawa. Sebenarnya stasiun Telawanya itu ada di sebelah sana, cuman agak males berdepan ya, masih males melihat keluar juga. Jadi ya kita liatin aja info-nya. Di sini ada kereta api Matarmaja. Matarmajanya belum boleh berangkat, bisa berangkat. Begitu juga Joglo Semarkerto. Kayaknya kemungkinan Joglo Semarkerto duluan yang berangkat, teman-teman. Seperti itu. Penutup Daup 4 Semarang, di ujung selatan Daup 4. Kita udah nyampe di stasiun Gundi. Awal banyak, harusnya 15.53, terus berangkatnya 15.55, sekarang masih 15.50. Jadi kereta api Joglo Semarkerto awal 3 menit. Setelah stasiun Gundi kita akan masuk di Daup 6, tepatnya nanti sebelum stasiun Goprak ya, masuk Daup 6-nya. Dan nantinya pemberhentian kita sisa 2 lagi, yaitu di stasiun Salem sama stasiun Solo Balapan. Jadi Solo sudah di depan mata, kurang lebih 1 jam lagi untuk bisa tiba di stasiun Solo. Final. Setelah 9,5 jam memutar dari Jogja, akhirnya 1 jam lagi Solo sudah di depan mata. Meskipun memang harusnya dari Jogja ke Solo bisa ditempuh cuma 45 menit ya, tapi ya udah, pengalaman.
Jadi sekarang kita udah di Stasiun Salem dan posisinya udah berangkat dari Stasiun Salem. Di sini kita bersilang dengan Joglo Semarkerto yang dari Solo ke Semarang, terus Semarang Tegal Purwokerto, Purwokerto Jogja Solo, Solo Semarang. Jadi ini di tape yang Solo Semarangnya. Dan itu kalau dilihat-lihat keretanya persiapan berangkat dari Stasiun Salem. Oke, 22 menit menuju Stasiun Solo Balapan. Mantap. Jadi kita baru berangkat Stasiun Salem teman-teman, dan mumpung di sini bertiga, kok bertiga? Tadi kan cuma berdua sama Mas Rafli. Dari Semarang ada yang join. Hai guys, saya kan tadi nggak lanjut sih, naik dari Semarang Tawang untuk pulang ke Jogja. Bertemu Faizi dan Rafli Bolo. Yes. Jadi hari ini tambahan membernya dari Semarang. Member baru. Dan ini kita karena udah berangkat Salem ya teman-teman, jadi 20 menit lagi kurang lebih untuk tiba di Stasiun Solo Balapan. Gimana perjalanan Joglo hari ini? Ya, aku ngerasain ekonominya tuh beda. Soalnya tahun dulu kan cuma pakai ekonomi Kemenlu. Sekarang pakai ekonomi NG Modif. Terus Jadi udah upgrade juga, jadi jauh lebih enak. Apalagi teman-teman bisa lihat ada di depan semua. Mas Raflinya kemana guys? Oh enggak. Info review notulen. Tadi kelas 1, saya kira kelas 6 atau kelas 5, tapi ternyata tadi kita nggak sinyal masuk. Ya. Jadi salah juga saya jadi kelas 1. Notulen salah tulis. Gimana perjalanan Joglo hari ini? Seru. Dia yang mengikuti dari Lempuyangan sampai Solo. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang 9,5 jam, yang mana 9,5 jam itu kalau naik kereta jarak jauh tuh bisa sampai Bandung dari Jakarta, bisa sampai dari Surabaya, bisa ke Surabaya dari Jakarta, tapi kita memilih untuk menuju Solo dari Jogja yang asal bisa ditempuh 1 jam doang. Kemarin naik kapan Al ke Semarangnya? kemarin aku naik Joglo Semarkerto juga. Tapi lu dari Solo ke Semarang paling pagi. Terus berhentinya di Stasiun Semarang Tawang. Nah, betul. Jadi tadi tuh yang Joglo yang tadi tuh yang dinaikin sama Mas Zainal kemarin. Dan hari ini naiknya bareng. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman, review dari 2 teman aku yang udah ngikutin perjalanan Joglo Semarkerto hari ini. Dan kayaknya ya nanti di Stasiun Jogja kita bakal agak sedikit buru-buru karena ini kan jadwal masuk Solonya 16.40, sedangkan KRL 16.47. Jadi dengan jeda waktu 7 menit itu kita bakal agak sedikit terburu-buru untuk mobilisasi ya, gayeng kalau bahasa Jawanya gayeng. Seperti itu teman-teman. Yoi, kita nikmatin sisa waktu di dalam Joglo Semarkerto karena udah sisa 17 menit lagi kalau secara jadwalnya. Tapi kan kita nggak tahu ini bakalan awal atau enggak. 2023. PPKA. Cuk, aku on cam nggak ini? Kenapa? On cam nggak? Di chat lagi beliau ini, aduh bray. On cam ya? Ya. Siap. Iya bener. Jangan.
Alhamdulillah kita udah nyampe di Solo teman-teman. Jam berapa? Totalnya? 16.42. Kita awal Tadi kan 42 kan dari sini. kita awal 2 menit ini. Ya, Tapi jadi belum catat karena beneran buru-buru ini aku lagi zoom sinyalnya ya, sampai lagi dapat zoom. di sini. Beliau lagi zoom. Jadi ya udah karena iya yang jalur 4. Nah, jadi karena kita udah nyampe di Solo balapan ya teman-teman, menjadi akhir dari perjalanan kereta api Joglo Sparkerto. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Kita pamit. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.